Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diba Septria Salabuang dengan NIM 4524220002 dari kelas A Prodi Teknik Geologi. Video kali ini bertujuan untuk melengkapi tugas wawasan budaya, yaitu menjelaskan struktur dan dinamika budaya masyarakat Gorontalo dan kawasan sekitarnya. Lanjut ke materi, kita perlu tahu apa sih pengertian dari budaya tersebut. Pengertian budaya, kebudayaan atau kultur dalam bahasa Inggris berasal dari kata kerja bahasa Latin colere, yang berarti mengelola, mengerjakan, terutama mengolah tanah atau bertani. Arti ini berkembang menjadi kultur sebagai segala daya, upaya, serta tindakan manusia untuk mengelola tanah dan merubah alam. Dalam bahasa Indonesia, kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak dari kata budi, dan daya, berarti berupa cipta, karsa, dan rasa. Menurut Konjaraningrat, kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang disajikan milik diri manusia dengan belajar. Berikut 3 karakteristik dari kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan itu dapat dipelajari. Yang kedua, kebudayaan itu dapat dipertukarkan. Dan yang ketiga, kebudayaan itu tumbuh dan berkembang. Kebudayaan dalam realitanya adalah perpaduan dari berbagai unsur yang terdapat dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa dilaksanakan, dipelihara, dan dilestarikan sebagai perwujudan keluhuran budi pekerti suatu bangsa. Pengertian dinamika. Manusia mempunyai salah satu sifat mendasar, yaitu berubah atau melakukan perubahan. Perubahan tersebut tentu mempengaruhi cara-cara hidup manusia beserta masyarakat sekitarnya, sehingga terjadilah perubahan kebudayaan atau yang disebut dengan dinamika kebudayaan. Secara universal, tidak ada kebudayaan yang tidak berubah, tidak ada kebudayaan yang tidak adaptif terhadap bentuk perubahan. Hal ini yang menyebabkan kebudayaan bersifat dinamis dan adaptif. Kata dinamika mengandung nosi tenaga, kekuatan, selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri serta memadai terhadap keadaan. Mengikuti pengaruh dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Dapat dikatakan bahwa dinamika kebudayaan adalah cara kehidupan masyarakat yang selalu bergerak, berkembang, dan menyesuaikan diri di setiap keadaan. Dinamika dan adaptasi budaya berlangsung karena adanya perubahan-perubahan yang mencakup kehidupan manusia secara antropologis melalui proses belajar kebudayaan sendiri, yakni internalisasi, sosialisasi, dan enkulturasi. Proses pengenalan kebudayaan asing seperti alkulturasi dan asimilasi, evolusi, difusi kebudayaan, dan proses inovasi atau penemuan kebudayaan baru. Faktor mencetus dinamika kebudayaan. Dinamika budaya muncul dengan dipengaruhi faktor dari dalam masyarakat atau internal dan dari luar masyarakat atau eksternal. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi dinamika kebudayaan adalah penduduk, ekonomi, konflik. Dan yang mempengaruhi tentang faktor eksternal adalah alam, pengaruh budaya masyarakat lain, dan teknologi dan inovasi baru. Contoh kasus, struktur dan dinamika kebudayaan melalui tradisi di Kili. Daerah Gorontalo yang dikenal dengan budaya yang sangat menghargai tradisi yang sudah lama turun-temurun dipertahankan oleh masyarakat sebagai pemilik tradisi tersebut. Tradisi itu antara lain ritual Maulidan yang ditandai dengan tradisi lisan Dikili. Dikili merupakan sebuah kata dari bahasa Gorontalo yang memiliki sinonim dengan kata zikir dalam bahasa Arab yang artinya adalah menyebut, mengucapkan, atau mengingat. Artinya, sebagai salah satu warisan budaya adat istiadat Gorontalo, tradisi Dikili oleh para akademis dan sastrawan diklarifikasi pula sebagai sebuah sastra zikir yang mendapatkan pengaruh dari budaya Melayu dan budaya Arab dengan kandungan keislaman yang kuat.
Hal ini termasuk dalam faktor eksternal pada poin kedua terjadinya dinamika budaya. Berdasarkan latar historis, bahwa sejarah di Kili dimulai dari Raja Amai menikahi Putri Ontago di Palasa, Sulawesi Tengah. Putri Ontago memberikan syarat kepada Raja Amai yang harus masuk Islam dan begitu pula seluruh rakyat Gorontalo. Ini sesuai dengan teori Ibnu Khaldun yang mengatakan agama rakyat tergantung agama raja. Setelah menyetujui syarat tersebut, dan menikahi Putri Ontago, Raja Amai kembali ke Gorontalo dengan ditemani oleh 8 ulama. Para ulama tersebut kemudian menyebar unsur-unsur keagamaan Islam melalui budaya dan mengambil setiap momentum peringatan Hari Besar Islam untuk disandingkan dengan kebudayaan. Secara tidak langsung terjadi dinamika atau perubahan budaya di Gorontalo yang dibawa dari Sulawesi Tengah. Karena itulah kelahiran Nabi Muhammad SAW di Gorontalo dirayakan dengan cara membaca dan menyenandungkan di Kili. Dilaksanakan di bulan Rabiul Awal sebagaimana menjadi bulan kelahiran Nabi Muhammad. Kalaupun dilakukan di Rabiul Akhir, maka tetap dalam rangka memperingati kelahiran dan kebesaran Nabi Muhammad. Tujuan dari tradisi di Kili yaitu tujuan bersirat dari tradisi lisan di Kili tampaknya sejalan dengan tujuan dakwah Islamiyah yang ingin menyebarluaskan agama Islam melalui beberapa pendekatan, termasuk melalui pendekatan budaya sebagaimana halnya dengan tradisi lisan di Kili. Cara pelaksanaan tradisi lisan di Kili yaitu dinamika yang terjadi pada pelaksanaan ritual Maulidan di Kili di Gorontalo tidak bisa dipisahkan dari buku bacaan yang disebut Kitabillo di Kili. Teks di Kili biasanya berbentuk puisi dan narasi. Adapun teks yang berbentuk narasi terdapat tiga bagian, yakni A bagian 1 sampai 18 memuat 25 narasi yang berbahasa Arab. Yang B bagian 1 sampai 8 memuat narasi berbahasa Indonesia, dan C bagian 9 sampai 18 memuat narasi bahasa Gorontalo. Contohnya pemilihan aksara Arab Pegon untuk menulis narasi dalam Kitabillo di Kili dikarenakan beberapa alasan, yakni yang pertama, daerah Gorontalo tidak memiliki aksara sendiri. Yang kedua, aksara Arab Pegon itu akomodatif terhadap bunyi vokal dan konsonan yang biasanya muncul dalam bahasa-bahasa daerah. Dan yang ketiga, penggunaan aksara Arab Pegon akan lebih menonjolkan sisi sakral dari sebuah karya tulis jika dibandingkan hanya tulis dengan aksara Latin. Di Kili hadir seiring dengan kehadiran Islam di Gorontalo. Dalam hal ini tidak ada tradisi lama digantikan dengan hadirnya tradisi di Kili. Di Kili murni merupakan dinamika budaya lama yang hadir dalam konteks mensosialisasikan nilai Islam, sehingga di Kili sesungguhnya merupakan gerakan dakwah kultural. Seperti halnya di wilayah lain di Indonesia, masyarakat Gorontalo per-Islam juga menganut paham animisme yang tidak mudah untuk disingkirkan. Berikut manfaat tradisi di Kili. Adapun beberapa manfaat tradisi di Kili antara lain, yang pertama mengusir setan, yang kedua membuat Allah ridho, yang ketiga membahagiakan dan melampangkan hati, dan yang keempat menguatkan jasmani dan rohani, yang kelima menyinari wajah dalam hati, yang keenam membukakan pintu rizki, yang ketujuh membuka semua pintu ilmu, 8 menjaga lidah dari perkataan kotor, 9 mendapatkan nikmat, dan yang 10 atau yang terakhir menolak bala atau malapetaka. Orang yang terlibat dalam tradisi di Kili. Sejak dahulu hingga saat ini pelaksanaan upacara adat Gorontalo tidak lepas dari pelaksanaan adat yang ditugaskan yang biasanya disebut dengan utolia atau pemangku adat. Pelaksanaan adat ini semuanya berasal dari laki-laki dan tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh seorang perempuan. Begitupun dengan pelaksanaan adat lainnya yang rata-rata pelaksanaan adatnya dilaksanakan oleh laki-laki.
Bentuk klasifikasi dikili. Dari segi bentuk mempunyai klasifikasi zikir atau dikili dibagi atas 3, yaitu yang pertama, zikir laba, zikir yang biasanya merupakan perpaduan atau campuran antara bahasa Arab dan bahasa Melayu. Yang kedua, zikir berjanji, kata-katanya berbentuk puisi bebas dan jenis kasidah, puisi Arab yang menggunakan irama tunggal, tidak saja dalam satu untayan, bahkan dalam satu buku dari awal hingga akhir. Yang ketiga, zikir Nabi Allah. Bentuk ini lebih baik dan sempurna kata-katanya. Ungkapan-ungkapan yang digunakan tersusun dari baris-baris yang panjang dan mengandung 4 hingga 6 perkataan. Dengan membaca ataupun mendengarkan dikili, maka akan dapat diketahui dan dinikmati sebuah hasil seni budaya masyarakat Gorontalo yang diciptakan pada masa lalu. Berdasarkan adat Gorontalo, pelaksanaan dikili mengikut tata cara tertentu yang sudah diterapkan secara adat yang segala sesuatu sudah diatur dan tinggal melaksanakannya. Dalam hubungan dengan peradatan Gorontalo mengatur aturan seperti ini yang diungkap dalam semboyan Adati Ma Dilito Bolo Mopo Aitu. Adati mo hunti huntinga bolo mopo dombingo. Adati mo hutu hutu bolo mopo hutu. Artinya adat sudah dipolakan, tinggal menyambung. Adat telah digunting, tidak menempelkan. Adat sudah tertera, tidak melaksanakan. Seiring dengan itu, dalam perspektif budaya, tradisi tersebut juga merupakan kreasi masyarakat berbudaya yang secara inovatif tumbuh dan berkembang sejalan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat setempat terhadap pentingnya sebuah proses ritual menjadi mediator kedekatan mereka dengan pencipta alam semesta. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fenomena yang hingga sekarang masih terlihat dengan nyata di masyarakat Gorontalo. Ada gejala penguatan terhadap praktik penyelenggaraan tradisi lokal atau dikili seirama dengan semakin intensifnya gerakan pemurnian Islam, fundamentalisme dan pengembangan lain Islam dewasa. Sejatinya kehadiran Islam di tengah masyarakat adat Gorontalo menjadikan adat istiadat masyarakat Gorontalo menjadi lebih variatif. Kolaborasi antara adat dengan agama oleh para pemerintah dan pemangku adat di Gorontalo telah mampu membentuk level budaya baru yang layak untuk diapresiasi sebagai kearifan lokal. Pergeseran dari budaya lain pra-Islam yang bernuansa mistik dan animisme menuju budaya baru yang mensinergikan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal telah membentuk level budaya baru yang pada satu sisi diakui sebagai budaya khas masyarakat Gorontalo dan di sisi lain pun dapat diakui sebagai kebudayaan Islam. Pesan yang termuat dalam dikili, pesan-pesan moral yang termuat dalam naratif Kitabillo dikili yang relevan dengan dakwah pada umumnya, menyangkut dua aspek, yakni aspek ajaran tauhid dan aspek ajaran moral atau akhlak Nabi Muhammad. Kedua aspek ini menonjol karena berkaitan dengan peraturan sosial yang dihadapi oleh Nabi Muhammad ketika berdakwah untuk pertama kalinya di kota Mekah. Baik, saya menarik kesimpulan dari presentasi saya yang tadi. Pengetahuan tradisional itu merupakan suatu karya intelektual yang telah mengalami perkembangan di masa lalu dan masih terdapat kemungkinan untuk mengalami perkembangan di masa yang akan datang. Digunakan dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sangat terlihat
tradisi yang terdapat di daerah Gorontalo masih diberlakukan hingga sekarang. Tradisi tersebut antara lain tradisi yang berhubungan dengan adat istiadat yang menyangkut upacara pernikahan, penobatan dan penyambutan pejabatan, pemakaman, pengguntingan rambut, serta pemberkatan. Yang kedua, tradisi yang berhubungan dengan kesenian yang menyangkut zikir atau dikili, burdah atau burudah, dana-dana dan zamrah. Tiga, tradisi yang berhubungan dengan gerakan atau olahraga, tarian seperti langga longgo. Dan yang keempat atau yang terakhir, tradisi yang berhubungan dengan sastra. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.